Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel YouTube Mamah Muda. Kali ini aku mau ngajak kalian bikin nugget ayam ya guys. Aku bikin nugget ayam pertama karena aku suka banget sama nugget ayam. Daripada kita beli dengan uang yang sama kan hasilnya lumayan dapat banyak gitu guys kalau kita bikin sendiri. Emang sih agak capek, tapi kenapa enggak kalau buat diri sendiri. Nah, aku kan juga banyak waktu luang gitu di rumah, makanya aku lebih seneng kalau bikin-bikin junk food gitu bikin sendiri guys. Udah gitu dengan uang 50.000 aku bisa dapat banyak nugget ayam. Karena aku suka banget nyemil nugget ayam guys. Kalau kalian yang suka-suka nyemil juga nggak ada salahnya untuk bikin sendiri di rumah. Apalagi kalau kalian punya anak gitu kan, anaknya hobi nyemil, mending dibikinin sendiri deh guys. Selain dia lebih sehat, lebih hemat, juga nggak pakai bahan pengawet, jadi aman buat kesehatan anak kita. Bahan yang aku butuhin buat bikin nugget ayam itu 500 gram daging dada ayam filet, 1 butir telur, 4 sendok makan terigu, 2 sendok makan tepung tapioka, daun bawang, dan 2 buah wortel. Bumbunya ya guys, aku pakai merica, bawang putih, bawang merah, sama kalau kalian mau pakai MSG juga boleh. Aku suka pakai MSG, kalau enggak juga boleh di skip. Ini aku lagi potong-potong dada ayamnya sebelum aku blender. Setelah aku potong kecil-kecil baru lanjut aku blender ya guys. Kita blender pakai sedikit air supaya dagingnya itu benar-benar halus dan blendernya enggak macet-macet gitu guys. Karena kan kalau lagi blender daging biasalah suka ngadat-ngadat, makanya harus agak sedikit dimiring-miringkan. Oh ya guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik aja ya, selalu sehat, dimudahkan semua urusannya, dimudahkan pekerjaannya, dilancarkan rezekinya. Pokoknya doa yang paling baik buat kalian semua. Amin. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa selalu update kegiatan Mamah Muda ngapain aja. Kita lanjut blender untuk bagian bumbu ya guys, karena dagingnya udah mau selesai. Jadi kita blender juga bawang merah sama bawang putih dan masukin daging terakhir supaya bisa benar-benar dibersihin blendernya. Kalau udah selesai semua baru kita jadiin satu, baru kita siapkan bahan yang lainnya ya guys. Ini aku lagi kupasin wortelnya. Kalau untuk wortel ini kalian boleh pakai satu, boleh dua, atau boleh juga di skip ya guys. Tergantung selera. Nah ini aku pakai 3 karena kan nanggung gitu kan kalau misalnya nggak dipakai semua, sayang. Dan kalau misalnya agak lumayan banyak wortelnya juga hasilnya lebih banyak guys. 3 buah wortel dan aku tambahin juga 1 batang daun bawang. Nah untuk daun bawang kalian juga boleh skip ya guys kalau kalian nggak suka. Kalau semua bahan udah kita kupas dan udah kita cuci, lanjut kita parut. Aku parutnya pakai parut keju guys supaya dia agak dapet teksturnya agak halus gitu, nggak terlalu tebel-tebel banget. Aku juga tambahin keju ya guys. Kalian boleh skip juga misalnya nggak punya keju atau nggak suka keju juga boleh. Tapi karena aku suka keju makanya aku tambahin keju guys. Aku suka rasanya yang gurih-gurih asin, makanya aku suka banget sama keju. Setelah kita masukkan keju, wortel, dan daun bawang yang sudah diparut, kita tambahkan juga bumbu-bumbu yang lain ya guys. Seperti garam, MSG, gula, dan roiko. MSG juga boleh skip kalau kalian gak suka. Dan aku tambahkan 4 sendok makan tepung terigu dan 2 sendok makan tepung tapioka. Tepung tapioka itu fungsinya sih biar dia kenyal ya guys, jadi kalian juga nggak usah terlalu banyak. Nah ini juga misalnya kalian mau bikinnya jadi agak lebih banyak, boleh kalian tambah tepung terigunya. Tapi ya gitu deh, risikonya daging ayamnya kurang berasa guys, makanya aku pakai tepungnya sedikit aja. Setelah semua adonan diaduk dan udah rata ya guys, udah begitu kita udah icip rasa itu udah oke, baru kita masukkan ke loyang yang sudah kita kasih minyak, terus kita kukus. Aku ngukusnya kurang lebih 30 menit ya guys, dan ini karena aku buru-buru, harusnya dia dingin dulu baru dilepas gitu kan, cuman karena aku buru-buru makanya ada kecelakaan sedikit, tidak ada yang ketinggalan. Tapi kalau misalnya masih agak panas gini masih aman guys, masih bisa kita tempelin ke ke adonan yang lain itu. Setelah siap semua, kita siapin untuk untuk perekat ya guys. Jadi ini tuh tepung terigu 3 sendok sama aku kasih 1 butir telur. Kita kasih air juga sampai sedikit encer gitu teksturnya, biar nanti ayamnya sebelum kita kasih tepung panir, jadi kita celupkan dulu ke adonan yang ini. Dan tambahkan sedikit garam ya guys.
Baru kita potong-potong untuk bagian nugget sesuai dengan selera. Kalian mau agak tebel juga boleh, terus mau tipis juga boleh, karena kan ini udah mateng ya guys. Kalau aku tuh suka yang sedang-sedang aja, tapi ada beberapa aku yang bikin agak tipis gitu kan, kalau aku lagi pengen yang bener-bener garing. Jadi kita celupkan dulu ke adonan yang udah kita bikin tadi yang cair, baru kita taruh di tepung panir dan kita kocok-kocok ya guys, supaya tepung panirnya itu menempel dengan rata. Nugget bikinan sendiri ini bisa sesuai dengan selera kalian ya guys. Kalau misalnya suka yang agak asin boleh, atau misalnya suka yang sedang-sedang aja gitu. Dan ini tuh cocok banget kalau misalnya dimakan pakai nasi hangat-hangat juga boleh, atau jadi cemilan juga pasti anak-anak suka banget guys. Apalagi kalau misalnya anak-anak yang nggak suka makan sayur, jadi kita bisa masukkan sayuran ke dalam adonan nugget itu. Yang pasti kan kalau misalnya kita bikin sendiri itu kebersihannya terjamin ya guys. Udah begitu kan kita nggak pakai obat pengawet gitu kan. Makanya kalau untuk daya tahannya sih kalau di freezer bisa 1 sampai 2 bulan gitu guys. Tapi kan kalau aku nggak sampai 2 bulan juga udah habis, karena kan aku hobi banget nyemil-nyemil gini kalau malam. Apalagi kalau lagi males masak, tinggal goreng doang kan simple banget gitu guys. Udah begitu kalau misalnya kita mau punya orang tua juga, mereka bisa makan karena kan empuk. Empuk banget gitu nuggetnya itu, jadi aman buat kita punya orang tua yang udah lumayan berumur gitu kan. Kita lakukan sampai selesai ya guys, sampai semua nugget yang kita bikin tadi udah terbungkus dengan tepung panir semua. Ini boleh kalian langsung goreng, tapi lebih enaknya lagi kalau misalnya udah taruh freezer gitu guys. Jadi crush-crushnya lebih berasa, crispy-nya itu lebih berasa. Bikin nugget sendiri di rumah itu emang lumayan murah ya guys, terjangkau banget gitu. Modalnya nggak sampai 50.000, aku bisa dapat 50 biji nugget yang siap digoreng gitu kan. Padahal kalau kita beli gitu kan 50.000 tuh ya nggak seberapa gitu guys dapatnya. Makanya mendingan bikin sendiri kan. Udah sehat, murah, dapat banyak lagi, dan rasanya tetap enak dan sama gitu kayak yang kita beli gitu guys. Di akhir video kalian bakal lihat hasil nugget yang aku bikin ya guys. Makasih loh udah selalu setia sama channel YouTube Mamah Muda. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Sekian dulu cerita dari aku. Semoga resepnya cocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.